Bersama kami di jelang debat publik kedua pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Nah, tadi kalau Mas Deddy sudah menyampaikan bagaimana nanti kira-kira kurang lebih lah gagasan mengenai infrastruktur dan juga ketahanan pangan yang akan disampaikan oleh paslon calon nomor urut 2. Kalau dari nomor urut 1, Pak Hendrawan. Ya, jadi infrastruktur dan ketahanan pangan ini kan kita harapkan menjadi game changers ya, pengubah permainan. Jadi artinya tanpa memiliki infrastruktur yang memadai ya, kita tidak bisa mencapai satu kemajuan yang berarti ya. Dan kita semua tahu penyakit infrastruktur kita kan, kita sudah tahu ya, kualitas infrastrukturnya agak buruk, banyak kasus korupsi ditemukan di dalam pembangunan infrastruktur. Nah, kalau soal ketahanan pangan, Jawa Tengah adalah daerah yang potensial sekali untuk menjadi penopang kebutuhan pangan untuk dua provinsi di kanan maupun di kirinya. Itu sebabnya ketahanan pangan ini menjadi perhatian yang serius ya. Dan Jawa Tengah ini memiliki areal pertanian yang sangat potensial. Koridor-koridor pertanian di daerah Klaten, Grobogan, Kebumen dan seterusnya itu sangat potensial. Itu sebabnya menarik sekali perdebatan kita malam hari ini. Kita ingin melihat gagasan-gagasan yang terbaik, tetapi sekali lagi jangan menjanjikan hal-hal yang hanya ada di surga. Itu yang disebut, kalau dalam teori itu disebut nirvana economics, ilmu ekonomi nirvana, surga. Ya, hal-hal yang dibicarakan di luar kemampuan kita. Ya, bahkan negara maju pun tidak mampu. Jangan berbicara seperti itu. Jadi kita membuat program-program yang realistis, ya, karena janji-janji itu harus bisa ditepati. Jangan sampai ada pikiran bahwa orang kan daya ingatnya pendek. Itu sebabnya mari kita gabrul, berjanji seenaknya hari ini, toh 2 minggu lagi orang sudah lupa. Tidak boleh begitu. Karena kita ingin melakukan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Mencerdaskan, meningkatkan IQ politik masyarakat. Oke, karena ini juga bisa di debat ini pasti akan terekam nanti di terutama pemilih muda yang kemudian biasanya akan menghadirkan kembali perdebatan ini di ruang media sosial untuk sama-sama saling memperlihatkan bagaimana keduanya saling beradu gagasan jelang pemungutan suara di 27 November nanti. Kalau gitu Mas Deddy, satu kalimat dong untuk pasangan calon nomor urut 2 nih di detik-detik menjelang debat kedua ini nih. Inspirasinya pasangan nomor 2 itu ada 3P ya, people, planet, dan Pancasila. Nah, artinya soal people berarti soal rakyat, bicara soal mengatasi soal kemiskinan, soal pengangguran, menambah lapangan kerja, meningkatkan sumber daya petani. Soal planet ini soal perubahan iklim, kita harus kemudian sangat dan harus peka terkait dengan perubahan iklim ini, karena ini sudah kita alami dan sudah kita rasakan akhir-akhir ini. Yang terakhir soal Pancasila. Jadi ini jadi sumber inspirasi, kita harus menjadikan teladan keberagaman, toleransi, dan kemudian menjadikan nilai-nilai di dalam Pancasila itu sebagai sumber dari proses kita berdinamika untuk memajukan bangsa, khususnya Jawa Tengah. Saya kira gitu. Kira-kira nanti pada saat sekarang ini adakah tokoh-tokoh politik yang kemudian juga akan mendampingi Pak Lutfi terutama soal spesifik mengenai tema debat malam hari ini? Saya kira saya belum dapat informasi pasti ya, tapi saya kira dengan jaringan yang begitu luas dan juga banyak kolaborasi yang sedang dikerjakan, saya kira banyak teman-teman juga akan terlibat di debat malam ini, saya kira. Oke, kalau dari paslon nomor 1, Pak Hendrawan, kira-kira siapa nih tokoh politik yang akan dibawa malam hari ini? Saya tidak tahu persis ya, karena daftarnya panjang, tetapi kadang-kadang di menit-menit terakhir tidak muncul, Mas. Itu selalu terjadi seperti itu. Tetapi yang saya lihat di daftar timnya itu cukup lengkap ya, cukup banyak ya. Tetapi saya senang bahwa cendekiawan dari Universitas Diponegoro, UNS ya, terus dari Unsud dan seterusnya, dari UKSW Salatiga, ada yang ikut, saya kira bagus itu. Oke, boleh dong 1-2 kalimat Pak Hendrawan, ini di jelang detik-detik terakhir nih sebelum memulai. Jadi bagi kami, prinsip kami, baik tidak cukup apabila lebih baik dimungkinkan. Good is not enough when better is possible. Itu sebabnya apa yang sudah menjadi modal sosial di masa lalu, capaian Pak Ganjar dan Pak Taj Yassin, saya kira akan menjadi modal awal bagi
paslon siapapun yang nanti akan menang ya untuk melanjutkan pembangunan ke depan. Tapi di sisa waktu yang ada setelah nanti ada debat ketiga yang terakhir, kemudian nanti ada kampanye akbar, nih mengejar bagaimana nih caranya mengejar ketertinggalan untuk mencapai hasil yang maksimal agar meyakinkan pemilih, karena kan dari survei Litbang Kompas ada sekitar 40 lebih yang belum yakin nih harus mau milih siapa nih. Jangan sampai mereka tidak memilih, jangan sampai juga salah memilih. Saya kira itu bagus ya, justru ini golongan muda yang kemudian sedang... Ini bagusnya gimana nih? Bagus sebagai masukan buat kami, artinya golongan muda sedang gelisah untuk mencari informasi sedalam-dalamnya, belum memutuskan kemudian pilihan politiknya, dan itu baik buat artinya demokrasi. benar-benar ingin menggunakan hak pilihnya ya? Artinya tinggal menjadi tantangan utamanya kami untuk kemudian menjangkau mereka, baik secara indrawi ya, datang diskusi, baik juga dengan rasionalisasi program-program, dan juga biasanya dikalibrasi dengan rasa kan. Nah, kita akan mendekatkan itu. Tapi saya kira cerdas itu penting, pemilih cerdas itu, tetapi kita juga butuh teman-teman juga karena tentu saja keberanian itu juga penting. Kita akan menawarkan gagasan-gagasan dengan segala resikonya, tapi dirasionalisasi dan juga dikalibrasi dengan rasa. Audrey, tapi yang menarik justru kalau dari survei Litbang Kompas itu yang usianya agak tua justru yang masih belum memilih ya. Yang lebih muda, yang di bawah 28 tahun kalau tidak salah itu justru sudah memberikan pilihan. Jadi yang tadi belum memutuskan justru yang usianya justru agak... Artinya apa tuh dilihatnya Pak Hendrawan kalau gitu? Ya artinya berarti semakin matang orang, semakin dewasa, semakin memiliki banyak pengalaman, jam terbang, dia tidak tergesa-gesa memutuskan pilihan. Ini bagus saya kira. Itu artinya pendidikan politik ya, suka atau tidak suka semakin hari semakin bisa diterima lah, diresapi oleh masyarakat. Termasuk juga dengan penentuan debat ini, siapa yang paling perform yang kemudian bisa meyakinkan itu yang akan dipilih. Kalau gitu pengaruh debat terhadap pilihan orang saya tidak tahu persis berapa persen ya, tetapi tetap berpengaruh. Mas Dery? Oh ya, saya kira alam politik kita kan juga mengalami banyak perubahan kan. Kira-kira 20 tahun yang lalu pasokan informasi terbatas, sekarang pasokan informasi berlimpah. Semua bisa mengakses. Tentunya orang punya kebutuhan yang lain untuk kemudian diyakinkan bagaimana memilih paslon yang ada itu. Sehingga menurut kami survei itu juga bukan kemudian final, ini masih ada sekian puluh hari lagi, semua kreativitas yang tanpa batas itu bisa dikerjakan. Artinya masih punya peluang untuk kemudian mendalami, menyelami, berdinamika dengan golongan-golongan pemilih yang belum memutuskan pilihannya. Mas Dedi, Pak Hendrawan, kalau tadi kan kita berbicara seberapa penting sebenarnya tokoh politik nasional ini kemudian bisa membantu juga untuk menggait pemilih di Jawa Tengah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan mungkin menggait dengan para artis begitu yang saat ini juga sedang dilakukan di beberapa calon gubernur, katakanlah di Jakarta misalnya atau di tempat-tempat lainnya. Setiap parpol sekarang sudah memiliki artis ya. Saya lihat anggota dewan dari setiap partai itu sudah ada sejumlah nama artis. Jadi wajar saja kalau artis-artis itu dilibatkan. Hanya memang kalau saya lihat... Tapi pengaruh nggak tuh? Paling tidak untuk menyedot penonton sangat berpengaruh. Ya. Hanya memang Mbak, artis dangdut ini kalau untuk acara-acara yang sifatnya massal begitu lebih mudah menarik orang ya. Kalau lagu-lagu serius mana ada orang ya, tapi kalau joget dan seterusnya kan. Oh berarti artinya hanya sekedar untuk menggait agar misalnya kampanye-kampanye besar mereka datang. Bisa untuk yang mereka memiliki. Bisa merubah. Yang berkecimpung di politik yang mereka bagus, bisa menyampaikan gagasan yang sulit dengan cara-cara yang lebih populer. Dan artinya bisa memengaruhi juga atau meyakinkan pemilih di Jawa Tengah. Kira ya pasti, karena kan banyak artis juga terpilih. Kan mereka juga punya pemilih, mereka punya metode bagaimana meyakinkan orang untuk memilih, mereka punya visi. Artinya para artis termasuk di dalamnya sekarang menjadi tokoh itu punya kemudian dimensi spesifik yang bisa kemudian dikolaborasikan dengan paslon untuk kemudian meyakinkan yang belum punya pilihan ini. Pertanyaan terakhir untuk Pak Hendrawan dan juga Mas Dedi. Ini kan ada yang menganalogikan ini pilkada di Jawa Tengah serasa
Iya, ada yang bilang ada rasa pilpres lah begitu ya. Maksudnya ini pertarungan juga karena ini merupakan kandang banteng kan. Pertaruhan juga buat PDI Perjuangan untuk apakah nanti paslon nomor urut 1 menang atau enggak, Pak Hendrawan? Pertanyaan itu tentu kami jawab pasangan calon nomor 1 yang akan menang. Sama dengan kalau ditanyakan ke Deddy juga pasangan calon nomor urut 2. Baik. Ya, tetapi yang jelas ini kami berharap betul-betul a friendly game, permainan persahabatan, ya. Toh Baik. meskipun tadi di Audrey mengatakan sepertinya ini pertarungan antara Bu Mega dengan Oke. Pak Jokowi, Oke, tapi baik. percayalah Baik. ini oke untuk Oke, kami. singkat saja Mas Deddy karena sebentar lagi udah mau jalan. Oh ya, saya kira kita optimis kita menang. Baik. Kemudian ini karena serentak, jangan Oke. kemudian kita mengatakan ini rasa pilpres, enggak Baik. juga. Banyak tempat-tempat Baik. lain juga Mas sedang. Deddy? Oke, pilkada begitu. oke, Mas Deddy, Pak Hendrawan, terima kasih. Kita sekarang ini langsung saja ya menyaksikan debat kedua untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah 2024.